Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan akuntansi manajemen. Ya, apa itu akuntansi manajemen? Di sini ada pengertian akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, dan menginterpretasikan serta mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang mana digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja di dalam organisasi. Jadi ya teman-teman, seluruh kejadian itu diidentifikasikan pertama, kemudian diukur, lalu diakumulasi dan disiapkan kemudian dianalisis. Nah, hasil analisisnya itu diinterpretasikan, kemudian dikomunikasikan. Nah, itu berfungsi semua informasi tersebut hasilnya adalah berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja di dalam organisasi. Itu kemudian ada perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada unsur pembeda, di mana di sini ada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Pertama adalah pemakai utama informasi. Pemakai utama informasi untuk akuntansi manajemen adalah pihak internal perusahaan karena di mana laporan akuntansi manajemen itu berisikan tentang kondisi-kondisi internal, tentang ramalan-ramalan masa depan, yang mana dibutuhkan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. Maka di sini pemakai utama informasi adalah pihak internal perusahaan, yaitu manajerial atau manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan apakah melanjutkan produksi barang ini atau tidak, apakah melanjutkan untuk ekspansi ke wilayah ini atau tidak, seperti itu, atau melanjutkan tidak membuka cabang di sini ataukah menutup lini produksi yang ini, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk akuntansi keuangan, itu pengguna laporannya adalah pihak eksternal perusahaan, seperti investor, kreditor, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian dari segi restriksi, untuk akuntansi manajemen itu tidak ada benturan yang mengikat atau mandatori. Jadi justifikasinya berdasarkan manfaat dan biayanya. Karena itu akan berhubungan dengan pengambilan keputusan. Misalnya, apakah kita akan membuka cabang di daerah Papua seperti itu, atau lebih menguntungkan kita membuka cabang di daerah Surabaya misalnya, seperti itu. Ataukah kita tetap menghasilkan atau melanjutkan produksi untuk lini produk A, ataukah menghentikannya dan menggantikannya dengan lini produk B, ataukah kita mengurangi lini produk A dan menambah lini produk B, seperti itu ya teman-teman. Jadi berdasarkan manfaat dan biayanya. Sedangkan untuk prinsip akuntansi yang berlaku untuk akuntansi keuangan, kita menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan itu merupakan mandatori atau bersifat mandatori karena di sini pemakainya eksternal gitu. Jadi ada standarisasinya karena yang memakai itu eksternal sehingga laporan keuangan itu bisa dipahami oleh seluruh stakeholders. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian jenis informasi. Nah, jenis informasi untuk akuntansi manajemen itu adalah informasi keuangan dan informasi non-keuangan. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa kira-kira nih biaya atau biaya yang dibutuhkan untuk ekspansi ke daerah Papua itu seperti apa, dan nanti kira-kira manfaatnya atau keuntungan yang akan didapat ketika kita ekspansi ke daerah Papua itu apakah lebih menguntungkan atau lebih banyak akan kita dapat keuntungan daripada biayanya berbanding untuk menguntungkan. Jadi cukup nggak ya segini? Maksudnya worth it nggak kalau kita mengeluarkan biaya sekian untuk mendapatkan hasil yang sekian? Seperti itu.
Itu kan berarti ada informasi keuangannya, tetapi juga ada informasi non-keuangan, seperti itu. Misalnya, "Oh, nggak apa-apa ekspansi ke daerah Papua, walaupun mahal, tapi di sana tuh behavior orang-orangnya, mmm, haus akan belanja," seperti itu. Dan di sana juga jarang produk-produk ini, bahkan sulit untuk didapat. Jadi kalau kita distribusikan produk tersebut, kemungkinan uh, desire atau hasrat dari konsumen itu atau minat dari konsumen akan banyak seperti itu. Jadi itu ada informasi keuangan dan ada informasi non keuangan. Gitu ya. Kemudian kalau akuntansi keuangan pastilah informasinya jenisnya adalah informasi hanya keuangan. Kemudian untuk orientasi waktu, perbedaannya adalah akuntansi manajemen itu berorientasi kepada masa depan, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu. Jadi, kalau akuntansi manajemen itu dia forecasting, sedangkan laporan masa depan, jadi cerminan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan berdasarkan data yang telah terjadi di masa lampau gitu. Kemudian lingkup informasi. Untuk akuntansi manajemen, informasi yang disajikan itu sangat terperinci mulai dari misalnya untuk biaya aktivitas. Nah, mesin A menghasilkan sekian banyak produk, terus listrik yang dipakai berapa, gitu. Sehingga aktivitas yang bisa dibebankan untuk mesin ini berapa, gitu ya. Jadi informasinya sangat terperinci. Nah, sedangkan untuk informasi akuntansi keuangan itu hanya disajikan secara ringkas, gitu. Seperti laporan laba rugi, neraca, gitu. Itu kan disajikan secara ringkas ya. Kemudian untuk bidang pengetahuan, untuk akuntansi manajemen terkait dengan berbagai bidang pengetahuan gitu bisa untuk menghasilkan suatu laporan akuntansi manajemen kita butuh pengetahuan di bidang bisnis, pengetahuan di bidang akuntansi keuangan, pengetahuan di bidang manajemen seperti itu. Jadi pengetahuan di bidang pemasaran misalnya. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan berbagai bidang sehingga itu semua akan diolah menjadi satu informasi yang bisa dijadikan oleh pihak manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, sedangkan akuntansi keuangan itu terkait dengan bidang pengetahuan hanya akuntansi saja, karena dia dipakai di pihak eksternal, misalnya dipakai oleh investor. Jadi investor kan hanya mau lihat nih perusahaan ini going concern-nya seperti apa dari segi keuangan, sehingga investor itu merasa mendapatkan jaminan atau merasa yakin bahwa ketika dia berinvestasi di satu perusahaan itu dan melihat laporan keuangannya bagus, kemungkinan besar going concern-nya juga akan bagus seperti itu sehingga dia mau menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Begitu juga dengan kreditor ya. Kreditor ketika melihat angka di laporan keuangan, mereka akan berpikir, oh berarti perusahaan ini bagus dan perusahaan ini bisa membayar pinjamannya nanti kalau ketika dia diberikan pinjaman seperti itu ya teman-teman. Next-nya adalah sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen itu dimulai dari input ya. Apapun itu pasti dimulainya dari input. Apa inputnya? Gitu, informasi apa yang didapat dari seluruh aktivitas perusahaan. Kemudian akan masuk ke proses. Nah, informasi tersebut itu diidentifikasi, diukur, diakumulasi, dianalisis, kemudian dilaporkan. Oke, sehingga terciptalah output. Output itu apa saja? Outputnya ada laporan biaya produk, laporan biaya aktivitas, laporan pembelian, laporan pemakaian bahan, dan laporan jam kerja. Kemudian laporan-laporan ini dipakai oleh pengguna, ya, yaitu pihak manajemen. Nah, sehingga pihak manajemen itu bisa
memutuskan sesuatu tindakan. Yang mana ketika mereka sudah bertindak, mengaplikasikan tindakan tersebut, lalu kembali lagi ke input untuk proses siklus yang sama. Seperti itu. Nextnya teman-teman, sekarang adalah tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah untuk menyediakan informasi objek biaya dan biaya yang dibebankan ke objek biaya. Jadi kita akan menyediakan informasi apa objek biayanya dan berapa yang dibebankan kepada si objek biaya tersebut. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi untuk melaksanakan aktivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Itu adalah tujuan sistem informasi akuntansi. Next-nya adalah proses manajemen. Proses manajemen tadi kan terbagi menjadi 3 ya teman-teman, perencanaan, pengendalian, sama pengambilan keputusan. Oke, nah perencanaan ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan satu tujuan dan apa metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya teman-teman. Jadi perencanaan itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apa sih tujuannya dan gimana metodenya yang agar kita bisa mencapai tujuan tersebut. Itu namanya perencanaan. Kemudian pengendalian. Pengendalian ini itu merupakan aktivitas yang kita lakukan atau yang dilakukan untuk memonitoring suatu pelaksanaan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, jadi kita punya rencana, kemudian rencananya itu dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan pasti dimonitoring kan jalan perjalanannya itu. Nah, ketika memonitoring itu adalah pengendalian. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan, maka perlu diambil tindakan gitu. Sehingga itu namanya pengendalian. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini itu adalah proses pemilihan dari suatu alternatif terbaik dari berbagai macam alternatif yang tersedia. Jadi ada beberapa informasi. Ketika kita mengambil A, maka dampaknya apa? Ketika kita mengambil B, maka dampaknya apa? Nah, itu kan adalah alternatif-alternatif satu keputusan yang harus kita ambil. Jadi pengambilan keputusan itu adalah proses kita dalam memilih sesuatu hal yang akan kita lakukan sehingga menghasilkan hasil result yang terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian next-nya adalah periodisasi sejarah perkembangan akuntansi. Nah, di sini kenapa kita harus lihat dulu ya sejarahnya. Ini bisa kita cepat aja. Jadi periode sebelum double entry system itu ada 3.500 Masehi ya. Sebelum Masehi sampai 1490 Masehi. Itu ada zaman Mesopotamia di mana kejadian utamanya itu munculnya industri kecil, ada bank, ada Code of Hammurabi, ada daftar harga, ada juru tulis. Kemudian pada zaman Mesir, Cina, Yunani, dan Romawi kuno itu terjadi di 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1100 Masehi. Di sini kejadian utamanya adalah pajak kepada raja, jadi ada upeti ya teman-teman, penyerahan pajak kepada raja, kemudian efisiensi program, muncul uang koin ya teman-teman, uang kita tuh dulu koin. Kemudian ada bank buku kas, jadi ini bukan bank seperti yang sekarang ya teman-teman, ini seperti pengepul atau sejenis pengumpulan. Jadi ada tempat atau ada lembaga yang mengumpulkan buku kas gitu teman-teman. Terus ada anggaran tahunan, ada penggunaan kertas. Jadi di zaman itu sudah mulai terjadi penggunaan kertas. Kemudian medieval England, Domesday Book sama Great Roll of Exchequer. Nah, jadi ini ya teman-teman, untuk ini medieval England, teman-teman kalau misalnya masih penasaran, teman-teman
saya kasih tugas untuk mencarinya ya di Google atau banyaknya sekarang ya informasi, coba dicari dan dijadikan pengetahuan. Kemudian pada periode pengenalan double entry system itu ada tahun 1490 Masehi sampai 1700 Masehi. Jadi pada zaman itu ada Renaissance, zaman 1490 Masehi sampai 1700 Masehi. Itu sudah masuk, kejadian utamanya adalah double entry system. Kemudian setelah double entry system, itu di tahun 1700 Masehi sampai 1990 Masehi. Pada saat perkembangan awal akuntansi manajemen itu 1700 Masehi dan 1950 Masehi. Di situ ada catatan produksi di mana catatan produksi tersebut mengandung 7 factors. Nah, nanti 7 factors itu apa? Ini kita soroti, kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ini revolusi pertama akuntansi manajemen itu di tahun 1950 Masehi sampai 1980 Masehi. Di sini kejadian utama yang terjadi di tahun itu adalah pendidikan formal, kemudian buku akuntansi manajemen, kemudian ada matematika akuntansi, seperti itu ya teman-teman. Kemudian revolusi kedua akuntansi manajemen itu di tahun 1980 Masehi sampai dengan 1990 Masehi. Nah, ini kondisi yang terjadi adalah kita sudah mulai mengadakan pengukuran, pengendalian dan perubahan kurikulum seperti itu. Sini di sini ada 7 factors tadi ya, teman-teman yang sudah saya sebutkan di awal. 7 factors itu adalah yang pertama adalah hak kepemilikan properti. Jadi di sana pada masa itu dulu masyarakat sudah sadar akan kepemilikan properti, misalnya tanah, rumah, bangunan seperti itu ya teman-teman. Itu sudah sadar sehingga sudah dibentuklah satu pemisahan-pemisahan gitu, satu perjanjian-perjanjian untuk menandakan kepemilikan properti. Kemudian modal sudah mulai mengenal banyaknya modal, apa itu modal, dan pada saat mereka berusaha sudah mulai masuk, mereka paham atau di zaman itu paham bahwa kehadiran modal itu penting. Jadi ketika ketika kita membangun usaha di awal akuntansi itu ternyata modal adalah komponen yang utama. Jadi di sini ada kesadaran akan modal. Kemudian peningkatan perdagangan. Jadi karena dia sudah paham ya apa itu modal, apa itu kepemilikan properti. Jadi orang-orang di sana pada zaman itu berhasrat untuk memiliki properti lebih banyak gitu. Terus kemudian punya modal banyak untuk diputar seperti itu. Sehingga perdagangan meningkat gitu ya, teman-teman. Lalu ketika perdagangan meningkat, otomatis transaksinya akan bervariasi seperti itu. Sehingga muncullah pemberian kredit gitu, teman-teman. Nah, setelah banyak sekali transaksi dan peningkatan dari segi perkembangan ekonomi, muncullah kemampuan baru, teman-teman, yaitu kemampuan menulis. Ya, kemampuan menulis di sini berarti adalah kemampuan untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang dilakukan dan membuat kesimpulan atas transaksi yang sudah terjadi atau membuat kesimpulan terhadap kumpulan transaksi yang tadi sudah dicatat seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada uang ya, ujung-ujungnya pasti nanti akan menghasilkan uang. Dan uang itu kemudian kan muncul ya, teman-teman, sudah muncul nilai mata uang karena perdagangan berkelanjutan, perekonomian berkembang, maka muncullah nominal atau nilai mata uang gitu. Kemudian yang ketujuh adalah kemampuan aritmatik. Jadi ketika sudah muncul semua itu, maka muncullah kemampuan kita berhitung gitu ya teman-teman.
Nah, ini tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen apa itu? Di sini ada 9, nanti kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah trennya adalah orientasi pelanggan. Jadi perusahaan dituntut untuk fokus pada keunggulan kompetitif dengan memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan untuk biaya yang sama atau lebih rendah. Jadi gini, perusahaan itu akan dituntut untuk melakukan suatu hal yang atau melakukan terobosan yang baru, sehingga dia harus berkompetisi dengan perusahaan yang lainnya atau memberikan nilai kompetitif. Jadi dengan harga yang sama, at least, tapi punya kualitas yang lebih baik. Bahkan kalau bisa dengan biaya yang lebih rendah, bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik daripada kompetitornya, gitu. Kemudian nilai pelanggan itu adalah perbedaan antara yang diterima pelanggan atau realisasi pelanggan dan yang diserahkan atau dikorbankan oleh pelanggan. Itu adalah nilai pelanggan. Misalnya gini, teman-teman beli handphone Android itu harganya 2 juta. Nah, handphone Android harga 2 juta itu punya fitur apa saja gitu. Misalnya banyak banyak fitur banyak memorinya misalnya. Terus baterainya tuh cepat cepat untuk diisinya. Jadi untuk pengisian baterai itu tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi baterai itu habis bisa dalam jangka waktu yang lama. Maksudnya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama misal. Terus seperti itu. Tapi harganya cuma 2 juta dibandingkan dengan handphone merek lain misalnya. Nah, jadi yang diserahkan uang 2 juta itu dengan apa yang kita dapatkan dari handphone itu, itulah yang disebut dengan nilai pelanggan gitu ya teman-teman. Kemudian produk total adalah semua manfaat berwujud dan tidak berwujud yang diterima pelanggan akibat membeli produk. Gitu. Jadi produk total adalah semua manfaat berwujud dan juga tidak berwujud yang diterima pelanggan akibat membeli produk. Nah, unsur-unsur yang diperoleh pelanggan tadi ya, ada fitur produk, tadi kan saya sudah jelaskan tentang fitur produknya handphonenya, fungsi produknya. Oh, ternyata bergaransi ini. Garansinya misalnya yang satu 2 tahun, tapi yang satu bisa 5 tahun, misalnya gitu. Terus layanannya, apakah layanannya memuaskan? Baik, misalnya pada saat kita beli handphone, disettingin sekalian, gitu. Terus ada layanan tambahan, misalnya diberikan gratis anti gores atau diberikan gratis headset seperti itu. Kemudian kualitasnya, terus instruksi penggunaannya jelas, lalu mereknya apa gitu. Itu merupakan unsur yang diperoleh pelanggan juga. Jadi seperti ini teman-teman, iPhone dengan Android itu kan sama-sama handphone ya, tapi mereknya berbeda dan harganya berbeda. Jadi itu unsur yang diperoleh pelanggan. Ketika teman-teman beli iPhone, berarti kan teman-teman membeli nilai lain yang tidak dimiliki oleh merek lain seperti itu. Nextnya ada unsur yang dikorbankan. Unsur yang dikorbankan apa? Yaitu ada harga beli, kekecewaan, biaya pemeliharaan, usaha untuk belajar. Usaha untuk belajar maksudnya ketika ada manual books-nya, itu kan kita dalam mengoperasikan suatu produk, misalnya kita mau mengoperasikan mesin, kita mau mengoperasikan handphone atau komputer atau laptop, itu kan ada manual book-nya atau blender dan mesin cuci dan selainnya. Itu kan ada manual book-nya. Jadi kita ada waktu untuk belajar itu. Jadi usaha untuk belajar itu kita korbankan kan, seperti itu ya teman-teman. Kemudian biaya purna jual, ya, terus ada biaya bangunan, lalu biaya pembuangan, gitu. Implikasi lebih jauh dari pemberian nilai adalah pentingnya informasi tentang rantai nilai atau value chain. Rantai nilai merupakan suatu rangkaian aktivitas yang diperlukan untuk merancang
mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menyerahkan produk kepada pelanggan. Itu ya. Nextnya, perspektif lintas fungsi. Jadi, perspektif lintas fungsi itu adalah cara pandang manajemen yang tidak lagi melihat proses penambahan nilai yang terjadi di suatu fungsi terpisah dari proses penambahan nilai yang terjadi di fungsi lain. Jadi di sini contohnya adalah fungsi pengadaan di suatu perusahaan retail itu berusaha membeli persediaan dalam jumlah besar untuk memanfaatkan diskon. Jadi sebenarnya gini teman-teman, jadi kan perspektif lintas fungsi ini itu kan cara pandang manajemen yang tidak lagi melihat proses penambahan nilai gitu, yang terjadi di suatu fungsi terpisah dari proses penambahan nilai yang terjadi di fungsi lain. Jadi gini, ada satu fungsi produksi. Ya, fungsi produksi sama fungsi pengadaan. Nah, kita produksi barang 1000 pieces dan itu sudah fungsi pengadaan adalah menyediakan bahan baku yang bisa digunakan untuk memproduksi 1000 pieces tersebut, ya kan? Nah, tapi karena ini ada distributor yang sedang diskon, jadi pengadaan itu berpikir bahwa, oh, ya udah beli aja gitu yang banyak sekalian untuk persediaan mumpung diskon karena itu akan menghemat biaya seperti itu. Tapi kan itu jadi beda fungsi ya, teman-teman itu jadi kayak lintas. Itu kan berarti melintasi fungsinya sebagai pengadaan gitu. Dia sudah masuk ke fungsi pembiayaan, penghematan biaya seperti itu. Dan juga bagian produksi belum membutuhkan, bahkan bisa beresiko bahan baku tersebut bisa busuk sebelum diproduksi gitu, sebelum dipakai, digunakan untuk menjadi suatu barang atau sebelum digunakan untuk produksi mungkin saja, mungkin karena tempat penyimpanannya seperti apa, atau memang produk bahan bakunya itu kenapa didiskon ya karena memang sudah jangka waktunya cepat untuk segera digunakan seperti itu kan jadi lintas fungsi gitu ya, perspektif lintas fungsi itu mempengaruhi tren akuntansi manajemen juga teman-teman gitu ya. Kemudian yang mempengaruhi tren akuntansi manajemen ada lagi kompetisi global. Jadi dua kunci utama persaingan global adalah produktivitas dan kualitas. Produk yang dihasilkan dan produktivitas tinggi serta memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global. Jadi produktivitasnya oke, kualitasnya pun oke. Maksudnya diproduksi dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik gitu. Nah, untuk kita bisa mencapai hal tersebut, itu ada yang namanya benchmarking. Jadi, benchmarking itu adalah penggunaan praktik terbaik yang diperoleh dari pesaing untuk diterapkan di perusahaan sendiri. Jadi, kita melakukan benchmarking misal di perusahaan lain untuk mendapatkan informasi pembelajaran, oh seperti ini. Berarti bisa nggak ya diterapkan di perusahaan kita, supaya kita tuh bisa berkompetisi di dunia global, seperti itu. Nextnya adalah manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total atau kita sebut dengan Total Quality Management atau disingkat dengan TQM itu adalah pendekatan yang menuntut perusahaan menciptakan lingkungan yang memungkinkan produk yang sempurna tanpa cacat dapat dihasilkan. Jadi di sini adalah pendekatan yang memang digunakan untuk menciptakan satu lingkungan yang perfect atau sempurna tanpa ada cacat produk yang dihasilkan. Jadi meminimalisir terjadinya kesalahan produksi. Nah, 4 prinsip dari TQM ini atau Total Quality Management adalah yang pertama adalah fokus kepada pelanggan. Jadi kita harus jadi di sini mengajarkan bahwa kita harus berfokus kepada pelanggan, apa yang diminati sama pelanggan, apa yang dibutuhkan pelanggan, apa yang disukai pelanggan.
gitu. Terus kemudian keterlibatan penuh si pegawai. Ya, keterlibatan penuh pegawai dalam rangka melayani, dalam rangka produksi, semua. Jadi totalitas. Lalu, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ketika kita melakukan satu analisis, kemudian, oh, ternyata ada kekurangan di bagian apa, di bagian ini, maka kita akan perbaiki kekurangan kita di bagian ini. Jadi, continuous improvement ya. Kemudian yang keempat adalah sistem yang terintegrasi. Jadi, antara satu dengan yang lainnya membentuk satu circle atau berpangkat-pangkat ke atas. Jadi salah satu saling terhubung ya, saling terhubung berarti terintegrasi. Kemudian yang merupakan tren juga, pengaruh tren adalah waktu sebagai elemen kompetitif. Jadi, waktu adalah elemen krusial dalam setiap tahapan rantai. Jadi, perusahaan bertaraf internasional itu mengurangi waktu pasar dengan menekan waktu yang dibutuhkan dalam desain produk misalnya, dalam implementasi atau siklus produksi. Jadi, biasanya itu perusahaan itu akan berusaha untuk menekan waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu produk, baik dari tahapan desainnya, implementasinya, atau siklusnya, gitu. Jadi kalau bisa dipotong prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, perusahaan itu dituntut menyerahkan produk ke pasar secara cepat dengan mengeliminasi waktu yang tidak bernilai tambah. Gitu ya, teman-teman. Dengan mengeliminasi waktu yang tidak bernilai tambah. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk distribusi produk. Itu. Jadi, bagaimana caranya supaya produk itu bisa sampai. Jadi, itu kan waktu distribusi produk itu adalah waktu yang tidak bernilai tambah. Kemudian waktu tunggu seperti itu. Itu juga waktu yang tidak waktu tunggu dari satu proses ke proses yang lainnya. Contohnya gini. Misalnya kita punya produksi kue kering ya, kue nastar gitu. Tapi kita cuma punya 2 oven. Jadi sebenarnya kita punya 2 oven, tapi kita punya loyang yang banyak. Jadi ketika kita buat nastar itu kita sudah siapkan di loyang-loyang yang kosong ya. Sudah kita siapkan nastarnya di loyang-loyang yang mana siap untuk dibakar. Tapi karena kita hanya punya oven 2, otomatis nastar yang sudah ada di loyang itu yang belum dipanggang itu menunggu antrian untuk dipanggang terlalu lama. Yang mana harusnya ketika kita punya oven lebih banyak, itu akan lebih cepat produksinya, gitu. Ya, teman-teman, next itu adalah kemajuan teknologi informasi. Jadi, pada pemutahiran otomasi, akuntan manajemen dimungkinkan untuk melacak produk selagi sedang proses produksi dalam pabrik dan melaporkannya secara real time. Kemudian kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan manajemen untuk melakukan berbagai keperluan seperti pengolahan dan penyampaian data secara grafis. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan keputusan dapat dilakukan manajemen tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Kemudian trennya lagi adalah kemajuan lingkungan pemanufakturan. Jadi kemajuan teknologi berdampak penting pada lingkungan pemanufakturan ya, pada lingkungan manufacture. Jadi kemajuan teknologi itu berdampak kepada sistem penentuan biaya produk. Ya, jadi semakin tinggi teknologi yang digunakan, otomatis kan biaya produknya bisa semakin sedikit ya teman-teman. Kenapa? Karena itu akan efisiensi proses gitu, sehingga biaya produknya akan menjadi lebih efisien. Itu. Kemudian sistem pengendalian. Terus perilaku biaya, ketertelusuran, jadi biaya tersebut ketertelusurannya atau bisa ditelusuri
itu bisa terrecord dengan baik. Kemudian penganggaran modal dan praktek akuntansi manajemen lainnya. Nah, kemajuan teknologi juga memungkinkan pelanggan melakukan proses just in time. Jadi just in time in manufacture itu sekarang memang lagi tren ya. Jadi ketika ada ketika ada pesanan bisa langsung dibuat just in time. Jadi seperti itu. Jadi pelanggan tidak menunggu terlalu lama, nggak zamannya pre-order gitu ya teman-teman. Kemudian ada computer integrated manufacture. Jadi proses proses manufacturing ini melibatkan komputerisasi. Jadi akan menghemat tenaga kerja seperti itu ya teman-teman. Lalu pertumbuhan dan deregulasi industri jasa. Jadi isu yang dikaitkan dengan akuntansi manajemen berfokus pada produksi juga berkembang di industri jasa seperti kualitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan pelanggan dan kecepatan. Jadi bukan hanya di industri manufaktur saja, tapi bertumbuh juga di industri jasa gitu ya teman-teman. Kemudian ada manajemen berbasis aktivitas. Nah, manajemen berbasis aktivitas disebut dengan activity based management, yaitu sistem yang memfokuskan perhatian manajemen terhadap aktivitas untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Jadi, sistem ini hanya memperhatikan fokusnya kepada aktivitas yang menambah nilai bagi pelanggan. Ya, tadi kan sudah tahu ya nilai itu misalnya fitur yang didapatkan, asuransi gitu ya. Ini ya, balik ke sini ya teman-teman, jangan lupa ada fitur, ada fungsi, ada garansi, ada layanan, ada kualitas, instruksi penggunaan, merek, dan lain sebagainya. Nah, itu fokusnya ke situ teman-teman ABM itu. Sehingga pelanggan itu akan suka dengan produknya kan, karena banyak nilai yang didapatkan pelanggan dengan harga yang sekian gitu, dengan harga yang masih berharga, masih bisa diterima oleh pelanggan. Tapi fitur atau nilai yang didapatkan pelanggan tuh lebih banyak gitu. Maka pelanggan akan senang dan dia akan beli gitu. Sehingga laba perusahaan akan meningkat. Nah, kemudian ABM ini menekankan pada dua hal, yaitu activity based costing dan proses value analysis. Jadi, activity based costing ini itu merupakan metode biaya produk berdasarkan aktivitas. Jadi, setiap aktivitas itu dihitung berapa biayanya. Nah, nanti ABM dan PVA ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, teman-teman. Tapi sekarang teman-teman intinya tahu bahwa activity based management itu menekankan pada dua hal, yaitu activity based costing dan proses value analysis. Gitu. Terus ABC, activity based costing, itu merupakan metode untuk menentukan biaya produk berdasarkan aktivitasnya. Dan proses value analysis adalah analisis terhadap aktivitas untuk mencari jawaban apa yang dilakukan, mengapa aktivitas dilakukan, dan seberapa baik aktivitas dilakukan. Jadi, si proses value analysis ini itu sebenarnya proses di mana kita tuh meneliti apa sih yang kita sedang lakukan sekarang, terus kenapa sih hal ini harus kita lakukan, apakah berguna nih untuk kita bisa meningkatkan penjualan atau meningkatkan laba. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita bahas peran akuntan manajemen. Jadi, akuntan manajemen itu berada pada fungsi controller, teman-teman. Jadi, peran kontrol di sini adalah menyiapkan laporan keuangan, ya, laporan kinerja, perencanaan pajak, pemeriksaan internal, anggaran, dan laporan lain untuk kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Jadi ini ya tugas atau perannya dari akuntan manajemen.
Lalu jenis-jenis akuntan ya teman-teman ini pengetahuan umum ya, jenis akuntan itu ada akuntan publik, ada akuntan manajemen, ada akuntan pemerintahan, sama akuntan pendidik gitu. Nah, akuntan manajemen ini yang kita soroti ya, adalah akuntan yang bekerja di perusahaan, teman-teman. Jadi, akuntan manajemen itu adalah akuntan yang bekerja di perusahaan. Terus tugas utama akuntan manajemen adalah menyediakan informasi yang terkait dengan biaya produk, informasi untuk mendukung proses manajemen seperti perencanaan dan pengendalian, serta informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini adalah slide terakhir kita. Kita akan membahas kode etik akuntan manajemen. Nah, jadi ketika teman-teman menjadi seorang akuntan manajemen, ini adalah kode etik yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, kita memang harus jujur, terus berintegritas, memegang janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan kepada orang lain, kemudian kewarganegaraan yang bertanggung jawab, pencapaian kesempurnaan, dan akuntabilitas. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa dimengerti dengan baik. Mudah-mudahan penjelasannya cukup baik, cukup jelas ya teman-teman. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya saja. Gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.